Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandy Firman, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut dari Kecamatan Caringin. Saya mengajar di SD Negeri 3 Cimahi. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya dibersamai oleh Bapak Wawan Setiawan SPD. Beliau merupakan kepala sekolah di SD Negeri Samudra Jaya 1 dan juga PLT kepala sekolah di SD Indralayang 4. Baik Bapak, kita mulai. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Bapak. Telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan wawancara kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Apakah bersedia Bapak? Ya, siap. Insya Allah siap. Oke, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oh iya, yang pertama, dilema etika seringkali melibatkan konflik antara dua nilai atau dua prinsip moral yang sama-sama kuat. Ya. Kemudian misalnya kejujuran versus dengan loyalitas. Atau keadilan versus dengan belas kasihan. Kemudian yang kedua adalah ketika merasa tidak nyaman atau ragu-ragu dalam membuat keputusan, itu bisa menjadi bahwa dilema etika itu perlu diselesaikan. Kemudian yang ketiga, berdiskusi dengan kolega atau mungkin mentor atau mungkin orang yang sudah berpengalaman yang dapat membantu mengidentifikasi apakah situasi tersebut merupakan dilema etika atau yang sejenisnya. Oke, baik Bapak. Berarti Bapak sudah mengidentifikasi ya dengan beberapa langkah, mulai dari mengenali konflik nilai, kemudian mengamati reaksi emosional dan juga diskusi dengan rekan sejawat. Betul. Oke, untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oh iya, mungkin yang pertama mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek atau juga jangka panjang dari setiap pilihan yang ada. Kemudian yang selanjutnya satu kemungkinan melibatkan siswa, guru, orang tua, mungkin komite atau staf sekolah dalam diskusi untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan prinsip keadilan untuk memastikan bahwa keputusan itu tidak berat sebelah dan mempertimbangkan semua pihak yang terkait. Oke, baik Bapak. Berarti dalam pengambilan keputusan Bapak mempertimbangkan konsekuensinya, kemudian Bapak berkonsultasi juga, Betul. Dan memperhatikan prinsip keadilan serta keseimbangan ya Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan informasi yang relevan. Kemudian yang selanjutnya menganalisis nilai dan prinsip moral yang terkait dengan situasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih tindakan yang paling etis dan bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya adalah mengevaluasi hasil keputusan yang diambil dan melakukan tindak lanjut jika diperlukan. Oke, langkah-langkah Bapak atau prosedur yang sudah Bapak lakukan itu mungkin sudah baik ya Pak ya, mulai dari identifikasi masalah, menganalisis nilai, kemudian memilih opsi, konsekuensi, kemudian pengambilan keputusan dan diakhiri dengan evaluasi dan tindak lanjut ya Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oh iya, pertama adalah melibatkan berbagai pihak dalam diskusi mungkin untuk mendapatkan berbagai perspektif. Ya. Kemudian ya bersifat terbuka, transparan juga dalam pengambilan keputusan. Oke, baik ya, berarti sudah melakukan kolaborasi komunikasi dan juga adanya keterbukaan dan transparansi dari Bapak ya. Betul. Itu sudah sangat baik Pak menurut saya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Oh, yang pertama adalah menangani konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua, mungkin kurangnya informasi
yang memadai untuk membuat keputusan yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah mungkin terdapat tekanan dari pihak luar, ya seperti orang tua atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hal tersebut. Oke, ternyata ada beberapa tantangan juga ya Pak ya, mulai dari konflik kepentingan, kemudian adanya keterbatasan informasi, serta bahkan ada tantangan berupa tekanan dari luar ya Pak ya. Iya, iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Oh iya. Biasanya kasus-kasus dilema etika diselesaikan melalui serangkaian pertemuan dan diskusi. Ada jadwalnya yang sudah ditetapkan untuk membahas dan menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian juga melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan secara bertahap dengan waktu untuk refleksi dan konsultasi tambahan jika diperlukan. Oke, berarti Bapak menyelesaikan kasus ini sudah terjadwal ya Pak ya? Iya. Kemudian prosesnya juga bertahap, ada langkah-langkahnya. Oke, baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Oh, mungkin itu ada beberapa ada banyak lah dukungan yang mungkin dari atasan juga dari mentor yang berpengalaman dalam mengalami hal yang serupa. Kemudian ada juga kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai pengambilan keputusan etika tersebut. Kemudian adalah ada sedikit pengalaman dan intuisi yang berkembang seiring dalam menangani situasi yang serupa. Baik, faktor-faktornya tadi Bapak bilang ada dukungan dari atasan, Betul, kemudian ya. ada kebijakan prosedur yang jelas dan juga pengalaman ya Pak, berdasarkan Betul, pengalaman betul, atau betul. intuisi. Oke Pak, ini merupakan pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Oh iya, mungkin dari pelajaran dan pengalaman yang sudah diambil dari ada kesekian kalinya, yang pertama adalah melakukan refleksi setelah pengambilan keputusan untuk memahami apakah yang dapat berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah menegaskan kembali komitmen terhadap nilai-nilai etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Oke, baik. Jadi ada beberapa pembelajaran yang dapat Bapak ambil ya, mulai dari pentingnya refleksi, kemudian harus adanya komunikasi yang efektif, serta komitmen terhadap etika ya Pak ya. Iya. Oke, baik, mungkin itu Pak hal-hal yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan juga semua pihak ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.